Oke. Baik, Bapak dan Ibu. Bisa saya mulai ya? Bisa, Bu. Ya, Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu hari ini? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Baik, sehat semua ya. Sehat. Ya. Baik, nah Bapak dan Ibu, dalam sesi awal ini kita sebetulnya Zoom kali ini cuma 1 JP saja ya, tidak terlalu lama, hanya pukul 14 sampai 15 saja sudah selesai. Nah, mungkin saya akan memberikan penguatan saja nih supaya Bapak dan Ibu semakin paham tentang literasi membaca dengan 5 tingkat kemahirannya. Nah, kemarin dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Bapak dan Ibu sudah bertemu dengan keempat instruktur dalam 4 kompetensi literasi yang berbeda-beda, ya. Dalam literasi membaca, literasi sains, literasi sosial budaya, dan literasi apa yang belum disebut? Numerasi. Nah, literasi numerasi. Baik, nah berarti Bapak dan Ibu ini ya menyimak ya. Nah, dari keempat bidang literasi tersebut, Bapak dan Ibu sudah mendapatkan materi dari masing-masing instruktur. Pertanyaan saya yang pertama, Bapak dan Ibu, apakah dalam keempat bidang literasi tersebut 5 tingkat kemahirannya sama atau beda? Sama. Baik, sama semua ya? Beda, Sama semua? Sama, Bu. Sama. Nah, jadi sebetulnya yang membedakan apa sih Bapak dan Ibu? Ada yang mau sharing pengalamannya dalam menyimak materi dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kemarin? Kira-kira apa ya yang membedakan antara 4 bidang kompetensi literasi tersebut? Kalau tingkat kemahirannya kan sama semua, gitu ya. Ada yang mau sharing? 1 orang silakan. Ada yang mau sharing Bapak dan Ibu? Apa saja boleh? Bapak dan Ibu jangan takut sharing ya. Silakan sharing. Atau sharing apa gitu, hal-hal yang kemudian bisa Bapak dan Ibu simpulkan dari pengalamannya mengikuti 4 sesi kemarin selama 4 hari. Ayo, 1 atau 2 orang deh. Sekalian untuk bahan kita merefleksi ya, supaya kita tahu, oh saya udah paham ini, oh saya belum paham ini, begitu. Ayo, silahkan, siapa saja boleh. Saya, Bu. Ya, Mas. Bapak Riyadi. Oke, mangga Pak Riyadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang Bu Tina Ya. dan kawan-kawan semuanya. Langsung saja dari keempat instruktur termasuk Ibu dari tugas yang kami buat secara umum untuk tugas skenario dan rencana pembelajaran secara umum untuk konteksnya sesuai dengan teks masing-masing, tapi secara umum saya melihat bahwa pembuatannya secara umum sama, isinya juga isi yang harus dilaksanakan juga sama, hanya ada sedikit perbedaan pada yang sains itu penekanannya lebih ke bersifat
eh, kemarin ada sedikit perbedaan lebih kepada penekanan pembuatannya itu pada pendahuluan, kegiatan inti dan penutup, yang mana untuk tata urutannya mungkin ada sedikit perbedaan Bu, dari yang skenario, yang narasi numerasi. Itu yang bisa saya tangkap Bu. Mungkin dari kawan yang lain ada hal yang perlu disampaikan, itu yang saya tangkap. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya, jadi kalau Pak Riyadi menyorotinya dari skenario pembelajaran ya. Ya. Ya, bagaimana teman-teman yang lain? Mohon maaf Bu, kalau yang tadi pertanyaannya terkait tingkat kemahiran ya Bu. Oh ya, boleh. Kalau untuk tingkat kemahiran itu berbeda-beda Bu. Yang beda-beda. itu kan ada 5 tingkat kemahiran ya. Yang pertama itu perlu intervensi, di mana siswa itu mampu mengingat apa yang sudah didapatkan sebelumnya dari gurunya, kemudian di ini dalam soal yang diberikan, begitu gambaran yang diberikan oleh guru. Kemudian yang untuk dasar itu siswa sudah mampu melakukan perhitungan terhadap soal yang diberikan. Tahap ketiga itu cakap. Itu di situ siswa sudah mampu mengaplikasikan atau membuat model matematika Bu. Kalau untuk terampil, siswa sudah mampu memilih dan membandingkan. Kemudian untuk perlu ruang kelas itu, siswa sudah mampu menyimpulkan apa yang didapatkan atau apa yang diketahui, yang dipelajari ketika pembelajaran Bu. Itu saja Bu perbedaannya. Background acara kita kok nggak ada ya? Ini kok acara yang lain malah saya buat nih. Bentar ya. Ya udahlah, nggak usah pakai virtual background-nya. Yang biasa-biasa aja. Baik Ibu Siti. Nah, Ibu Siti betul. Iya, Bu, jadi iya. terdapat 5 jenjang kemahiran yang berbeda-beda. Betul Ibu, yang sudah Ibu sebutkan kan ada 5. Dan masing-masing Iya, level kemahiran ini punya karakteristik sendiri-sendiri. Betul ya Bu Siti ya? Iya, Nah, Bu, iya. tetapi yang teman-teman katakan sama, itu maksudnya nama masing-masing level kemahirannya itu sama untuk keempat bidang literasi tersebut. Jadi maksudnya, kalau di bidang literasi membaca itu kan namanya ada perlu intervensi, cakap, terampil, perlu intervensi, dasar, cakap, terampil, dan perlu ruang kreasi, maka sama di bidang literasi numerasi juga seperti itu, di bidang sains juga seperti itu namanya, di bidang sosbud juga sama. Jadi untuk level kemahirannya sama, namanya saja Bu yang sama, bukan level kemahirannya itu sama, bukan. Tapi betul Ibu Siti tadi sudah menjelaskan ya, Ibu Siti sudah menjelaskan dengan sangat baik ya. Dan itu yang harus sama-sama kita pahami bahwa masing-masing level kemahiran ini karakteristik pesertanya berbeda-beda. Terima kasih sudah memberikan penguatan ya Ibu Siti ya. Iya Bu, iya. Nah, itu yang harus kita pahami yang sudah dijelaskan tadi oleh Bu Siti, bahwa masing-masing level kemahiran itu peserta didik punya kompetensi sendiri-sendiri yang sudah dia kuasai. Ya, Bapak dan Ibu. Coba kita refresh dulu nih. Refresh dulu sebentar. Untuk level kemahiran yang dasar itu perlu intervensi sampai ke cakap. Betul ya? Iya. Ya kan? Untuk yang paling dasar kan? Perlu intervensi, dasar, cakap. Ya kan? Nah, untuk ketiga level ini kompetensinya itu sama, sampai tingkat memahami saja. Betul nggak? Tetapi kalau sudah naik ke atas, level kemahiran terampil, dia bukan cuma sekedar memahami, tapi dia sudah
Ngapain Bapak dan Ibu kalau dia sudah tingkat terampil? Mengaplikasikan. Mengevaluasi. Aplikasikan atau mengaktualisasikan. Kalau mengaplikasikan itu bagian dari tingkat terampil ya, walaupun dia memahami juga sebetulnya kompetensinya. Tetapi kalau untuk tingkat terampil ya, tingkat terampil dia sudah bisa mengevaluasi. Dia sudah bisa menilai, Bapak dan Ibu. Menilai kesesuaian teks dengan judul, dia udah tahu teks ini tentang apa, dia udah bisa. Bukan tentang apa ya, maksudnya apakah teks ini sudah sesuai atau tidak gitu ya, tentang terkait, kalau dia juga bisa mengkaitkannya dengan konteks permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, dia juga udah bisa. Itu namanya menilai. Dia sudah bisa menilai teks itu secara utuh. Dan yang terakhir pada level perlu ruang kreasi, lebih dari itu, dia bukan cuma sekedar bisa mengevaluasi teks, tapi dia juga sudah bisa menuangkan pikirannya, menuangkan isi pikirannya terkait isi teks itu. Kalau ada teks tentang kereta api listrik, dia udah bisa menuangkan pikiran atau pendapatnya tentang kereta api listrik tersebut. Dia udah bisa bikin paragraf, buatlah paragraf tentang setuju atau tidak setuju kamu terhadap kereta api listrik. Udah bisa dia bikin paragraf sendiri. Kemudian ada teks tentang liburanku. Dia udah bisa bikin tulisan tentang liburan versi dia sendiri. Nah, makanya untuk anak-anak dalam level perlu ruang kreasi diperlukan tantangan yang ekstra, tantangan yang lebih, sehingga dia bisa meningkat semakin baik kompetensinya ya Bapak dan Ibu ya. Oke, Iya, nah Bu. itu yang akan kita lakukan pada sesi ini. Insya Allah selama hanya 1 jam saja ya. Itu yang akan kita lakukan penguatan-penguatan pada kesempatan kali ini. Oh ya, teman-teman sebagian sudah mengirim tugas ya ke saya, Japri ya. Sudah, Bu. Nah, itu juga mohon maaf belum bisa saya cek satu persatu karena memang belum sempat, tapi akan ada sesinya di mana saya akan membahas pekerjaan teman-teman dengan memberikan feedback atau umpan balik ya, yaitu kalau nggak salah sesi setelah ini. Nanti ada sesi refleksi tindak lanjut dan umpan balik. Nah, di situ ya betul. Nanti di situ saya akan membahas produk teman-teman berupa skenario pembelajaran dan memberikan masukan-masukan ya di situ ya. Nah, kalau di sini mungkin saya belum memberikan masukan secara khusus satu persatu, tapi saya akan memberikan penguatan-penguatan saja yang sifatnya akan membantu teman-teman, mempermudah teman-teman dalam mengaplikasikannya itu ke dalam skenario-skenario pembelajaran. Oke ya? Baik, Bapak dan Ibu, saya akan men-share screen. Bentar ya. Ini PowerPoint-nya sudah saya berikan kemarin dan mungkin Bapak dan Ibu juga sudah tuntas membacanya, tapi saya akan memberikan beberapa penguatan dan fokus kepada hal-hal yang harus kita perhatikan, ya. Oh iya, tadi Pak Rohadi apa tadi ya? Pak Riyadi ya? Pak Riyadi tadi kan menyebut soal skenario pembelajaran ya. Nah, saya lupa tuh tanggepin. Nah, jadi Bapak dan Ibu, soal skenario pembelajaran bisa jadi Bapak dan Ibu menerima format yang agak berbeda-beda dari masing-masing instruktur, betul? Betul. Ya, Nggak apa-apa, ya. Jadi nggak apa-apa, tidak masalah. Jadi yang namanya skenario pembelajaran itu adalah guidance. Guidance itu pedoman atau panduan. Ya, itu skenario. Skenario itu kalau sutradara itu harus punya skenario biar dia tahu rundown-nya mau ngapain, ya kan? Begitu juga guru harus punya skenario pembelajaran sehingga dia tahu dia mau ngapain di kelas. Jadi itu panduan yang sifatnya kontekstual buat guru. Guru itu punya hak untuk membuat skenarionya sendiri. Disesuaikan dengan konteks dia, disesuaikan dengan media yang dia punya, disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang akan dia capai, disesuaikan dengan aktivitas pembelajaran yang dia pilih. Ya, jadi kalau formatnya berbeda-beda tidak apa-apa, cuman saran saya dalam format skenario pembelajaran yang Bapak dan Ibu buat, yang harus diperjelas itu pertama, ya, pastikan itu skenario pembelajarannya itu ditujukan buat level kemahiran apa. Itu pertama dulu.
Ya, itu pertama dulu. Coba ingat-ingat, skenario pembelajaran yang sudah Bapak dan Ibu buat itu ada nggak tulisan level kemahirannya untuk siapa? Sudah ada? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada ya? Ya, ada. Oke, semuanya sudah menyebutkan level kemahirannya buat siapa, oke? Ya. Pak Riyadi, Ya. Pak Riyadi bikin skenario pembelajaran untuk level kemahiran mana? Tingkat dasar, Bu. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian saya tanya lagi, Ibu Hikmatul Ulia, udah ngumpul skenario? Untuk level kemahiran apa, Bu? Ibu, halo? Kalau Pak Ahmad, sudah mengumpul skenario pembelajaran, Pak Ahmad? Iya, Bu. Alhamdulillah sampun. Oke, nah, Sudah, Bu. tentang apa, Sudah. Pak, level kemahirannya? Terampil, Bu. Nah, jadi Bapak dan Ibu sudah berada on the track, ya, berada pada jalan yang benar bahwa kita membuat skenario pembelajaran itu spesifik untuk level kemahiran yang mana. Karena, ya, treatment atau perlakuan untuk masing-masing level kemahiran itu bisa berbeda-beda. Contoh, ya, Pak Riyadi ini kan mau bikin level kemahiran dasar nih, ya kan? Untuk anak-anak tingkat dasar itu, kompetensinya itu dia baru bisa apa Pak Riyadi ingat nggak? Baru bisa ngapain anak-anak dasar itu? Dia baru bisa pertama menemukan informasi eksplisit, dia udah bisa. Kemudian kedua, dia udah bisa memilah atau mencari informasi yang relevan, ya kan? Nah, itu anak-anak peserta didik dalam level kemahiran dasar. Dia udah bisa kompetensinya udah di situ. Tetapi dia banyak yang belum bisa, ya. Kalau untuk apa namanya informasi implisit, coba kita lihat nih. Nah, ini yang perlu intervensi dasar. Nah, ini dasar yang saya sebut tadi. Dia bisa nih mengambil informasi dari teks, ya, tetapi belum mampu memahami secara utuh isi teks. Jadi kalau misalnya dia tanya, teks ini tuh ceritanya tentang apa sih secara utuh, dia belum bisa sebutkan. Pemahaman dia tuh baru parsial-parsial. Baru sebagian-sebagian. Dia paham kalau ditanya ini, dia paham, dia tahu, dia bisa cari informasi itu, tapi dia nggak bisa menceritakan teks itu secara utuh tentang apa. Nah, berarti untuk peserta didik dalam level dasar itu perlu dibantu. Perlu diberikan treatment yang agak ekstra nih. Untuk anak-anak perlu intervensi dan dasar itu perlu ekstra. Coba, bisa nggak Bapak dan Ibu pikirkan kira-kira hal apa ya, media apa ya, atau model apa, atau teknik apa, atau pakai cara apa, pakai alat apa. Kita bisa bantu anak-anak dalam level dasar ini sehingga dia bisa membantu dia memahami teks secara utuh. Coba, idenya. Mungkin dengan cara memberikan media belajar yang lebih jelas, Bu. Nah, Ibu apa tuh yang jawab tadi sebentar? Ibu Hikmah ya? Misalkan contoh cerita pendek atau film itu kan bisa diperlihatkan lewat video. Kita buka laptop atau laptop di kelas atau apa itu layar besar itu. Nah, jadi anak lebih paham betul melihat gambarnya. Misal kalau itu cerita ya Bu ya. Ya. Oh, Ibu Hikmatul tuh sudah punya gagasan yang sangat baik ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi jangan cuma kasih teks doang, Bapak dan Ibu, apalagi untuk peserta didik pada level kemahiran dasar. Ayo kita bantu ya. Kita bantu misalnya kita pakai kayak kata Bu Hikmatul tadi, kita pakai media audiovisual, entah itu berupa film singkat kayak gitu ya, video-video yang relevan ya, video yang bisa kita cari sendiri sebetulnya. Kalau kita kayaknya susah kalau produksi video sendiri, nggak ada waktu, kita cari aja video yang relevan ya, kita cari, kita browsing video yang relevan dengan teks, kita download, kita tampilkan dalam dalam PowerPoint misalnya ya, dalam LCD proyektor, sehingga sebelum dia membaca teks dia nonton dulu nih
gitu. Atau sesudah membaca teks boleh juga ya. Sesudah membaca teks dia nonton. Apapun teksnya. Misalnya teksnya itu tentang mematuhi tata tertib lalu lintas. Nah, isinya itu tentang rambu-rambu lalu lintas misalnya. Kita bisa bikin short video atau kita bisa carikan film singkat. Film singkatnya apa misalnya yang relevan Bapak dan Ibu? Apa contohnya? Contohnya film terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi ada anak sekolah diserempet oleh mobil. Nah, kemudian dilihat di situ ada rambu lalu lintas 40 km per jam. Oh, berarti yang naik mobil ini tidak mentaati peraturan lalu lintas. Udah jelas ada speednya maksimum 40 km per jam, tapi dia ngebut, makanya terjadi kecelakaan. Nah, dari situ peserta didiknya tahu, paham bahwa oh, di jalan itu ada loh rambu-rambu lalu lintas agar semua pengguna jalan itu bisa aman. Ada yang S dicoret, ada yang P dicoret, begitu ya. Ada yang muter dicoret. Itu semuanya rambu-rambu lalu lintas. Dan dari situ kita bisa memberikan pemahaman ke peserta didik bahwa ayo kita taat pada rambu lalu lintas untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Nah, misalnya seperti itu. Jadi anak-anak lebih paham secara utuh nih teks ini tentang apa. Untuk apa, manfaatnya apa mentaati rambu lalu lintas. Melalui media yang tadi sudah disebutkan sama Ibu Hikmatul Ulia. Ya. Selain itu ada lagi Bapak dan Ibu, apa lagi kira-kira yang bisa kita lakukan untuk membantu, untuk memfasilitasi peserta didik dalam level kemahiran dasar ini? Melalui apa ya? Agar peserta didik itu bisa memahami teks itu utuh. Dari awal sampai akhir. Boleh gambar ya. Gambarnya yang menarik, gambar poster bisa jadi ya, atau big book, buku yang besar yang semuanya bisa lihat, gambar-gambarnya berwarna, kertasnya juga kertas yang glossy, yang tebal. Nah, itu bisa menarik perhatian dalam sekejap. Ya, itu bisa kita lakukan. Dan itu sangat membantu peserta didik untuk paham teksnya itu tentang apa. Contoh, Ibu, Bapak menyajikan sebuah teks prosedur cara membuat nasi goreng. Untuk anak MI kelas 5 mungkin nggak semuanya bisa bikin nasi goreng kan? Ya kan? Mungkin ada yang nggak tahu bawang putih yang mana. Ya kan? Anak laki-laki nggak tahu mungkin bawang putih itu yang mana. Dia cuma bisa makan aja kan? Nah, teks cara membuat nasi goreng, Bapak dan Ibu sajikanlah dengan foto-fotonya tuh. Foto bahannya, foto proses membuatnya dari memanaskan wajan sampai dia menyajikan dengan bawang goreng sampai yang terakhir saran penyajian dan lain sebagainya, kita tampilkan foto-fotonya atau kita kolasekan dalam bentuk satu foto utuh berisi rangkaian cara membuat nasi goreng. Itu akan mempermudah peserta didik dalam memahami teks tentang cara membuat nasi goreng. Bandingkan kalau cuman teks aja nggak ada fotonya. Kalau ada bahan-bahannya, 2 siung bawang putih itu yang mana ya? Nah, dia juga nggak tahu. Pemahamannya tentu akan sangat berbeda dibandingkan kita menyajikannya dalam dengan bantuan audio visual, media pembelajaran yang relevan. Ada satu lagi Bapak dan Ibu, untuk teks-teks yang agak tingkat kesulitannya tinggi, kita bisa bantu peserta didik itu menggunakan apa yang disebut sebagai mind mapping atau peta konsep. Nah, coba saya tanya, Bapak dan Ibu di sini sudah sering menggunakan peta konsep? Sering atau kadang-kadang menggunakan atau pernah? Boleh? Ya, Menggunakan kadang-kadang peta konsep? Ya, Bapak? Ya, terkadang menggunakan peta konsep. Nah, kadang-kadang Pak Ahmad menggunakan peta konsep. Nah, saya tanya Pak Ahmad, apa sih Pak dampak kita menggunakan peta konsep Pak dalam pembelajaran? Apakah ada dampak positifnya Pak? Dan apa itu kira-kira untuk pembelajaran? Iya, Bu. Oke. Untuk peta konsep itu mungkin bagi anak yang istilahnya kurang pemahaman, itu lebih gampang menelaah atau memahami. Karena peta konsep itu kan inti-intinya yang akan kita ajarkan atau pelajari itu apa. Dan proses-prosesnya kan tentunya di dalam peta konsep itu lebih terstruktur, lebih jelas seperti itu. Terima kasih. Baik. Nah, jadi Pak Ahmad menyadari sekali ya bahwa ternyata
menggunakan peta efeknya ya. Ya, Pak ya? Halo? Suaranya kedengeran nggak? Sorry ya. Laptopnya lowbat. Oke, terima kasih pengalamannya Pak Ahmad. Boleh satu orang lagi yang men-share pengalamannya menggunakan peta konsep? Ada lagi selain Pak Ahmad yang menggunakan peta konsep dalam pembelajaran? Pernah gitu misalnya. Ada? Peta konsep tahu ya Bapak dan Ibu ya? Bapak dan Ibu tahu peta konsep kan ya? Mind mapping tahu ya? Tahu. Nah, jadi dia semacam peta gitu ya, tapi dia konsep. Semacam layout gitu ya, layout tapi dia dibikin kayak ada cabang-cabangnya ya. Misalnya kita itu sedang mengajarkan anak tentang teks Pangeran Diponegoro. Nah, ini kan butuh pemahaman nih karena teksnya agak panjang misalnya, butuh pemahaman nih untuk anak bisa memahami cerita Pangeran Diponegoro secara utuh. Kita bikinlah peta konsepnya. Ya. Pangeran Diponegoro, kemudian mungkin cabang yang pertama kita itu peta konsep yang pertama atau konsep yang pertama di atas sekali adalah masa kecil Pangeran Diponegoro. Kemudian di sampingnya kita buat lagi konsep yang kedua, apa misalnya? Apa sih cerita Pangeran Diponegoro? Masa kecil Pangeran Diponegoro. Kemudian awal mula perjuangannya. Ya, boleh. Perjuangan Awal mula terjadinya perang Diponegoro itu sebabnya apa sih? Nah, cerita di situ di konsep kedua. Konsep ketiga, perjuangan Diponegoro atau perang, peristiwa perang Diponegoro. Nah, ceritanya ya karena terjadi 5 tahun kan. Kemudian terakhir kita konsep yang keempat misalnya kita mau hikmah perjuangan atau nilai kepahlawanan. Nah, nilai kepahlawanan yang bisa diteladani dari Pangeran Diponegoro. Udah 4 kan konsepnya kan? Dan itu sudah mencakup misalnya 4 paragraf. Paragraf yang pertama tentang kisah hidup Pangeran Diponegoro, masa kecilnya dan lain-lain. Paragraf yang kedua tentang awal mula terjadinya perang, pada saat itu apa yang terjadi, apa yang dilakukan Belanda dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah peristiwanya, peristiwa terjadinya perang Diponegoro itu bagaimana. Dan yang terakhir adalah paragraf tentang apa yang bisa kita teladani dari perjuangan Pangeran Diponegoro. Udah jadi di 4 paragraf dalam bentuk peta konsep. Itu contoh Bapak dan Ibu seperti itu ya. Mungkin Bapak dan Ibu bisa mempraktekannya sendiri-sendiri. Nah, peta konsep seperti itu sangat membantu peserta didik untuk bisa memahami teks secara utuh. Bapak dan Ibu ya. Jadi saran saya sebanyak mungkin, sesering mungkin menggunakan peta konsep dalam pembelajaran. Karena terutama literasi membaca. Walaupun literasi yang lain juga bisa diterapkan ya. Bisa menerapkan literasi, misalnya literasi Sosbud menggunakan mind mapping, bisa? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Ya? Bisa, Bu. Konsep Iya. itu bisa Sangat relevan untuk Sangat semua bisa, Bu. bidang. Ya, untuk semua bidang. Jadi intinya seperti itu ya. Dalam skenario pembelajaran itu pertama Bapak dan Ibu yakinkan bahwa di situ ada level kemahirannya. Oke? Kemudian kedua, Bapak dan Ibu ada yang mau share screen nggak satu skenario yang sudah dibuat? Coba biar kita langsung lihat saja. Ada teman-teman yang sekarang pakai laptop? Ibu Ami boleh share screen skenario-nya nggak? Ada di laptopnya? Udah bikin belum? Udah kan? Saya sudah bikin, Bu, tapi untuk literasi membaca kayaknya belum ada yang itu tingkat kemahiran. Atau mungkin untuk literasi yang lain sudah ada tingkat kemahirannya. Kalau literasi membaca belum bikin skenario pembelajaran? Sudah bikin, tapi belum ada yang itu. Kata Ibu kan harus dikasih tingkat kemahiran dasar atau terampil gitu. Oh, begitu. Nanti saya kirim ulang yang revisi ya, Bu. Boleh. Kalau Pak Riyadi udah belum, Pak? Pak Riyadi udah? Bisa share screen punya Pak Riyadi aja? Ada nggak? Maksudnya biar sekalian jadi contoh begitu. Coba, Bu. Sebentar, saya enable-kan dulu share screen-nya ya, bentar ya. Udah bisa share screen belum?
Udah tuh bisa kayaknya. Pak Riyadi bisa share screen dari Zoom-nya. Mangga, Pak. Caranya Sekalian Bu, buat nggak bisa Bu. Bapak klik share screen yang ada di bagian bawah. Ketemu nggak? Klik ada Show tulisan share screen. share. Nah, iya. Ya. Kemudian klik share. Klik share. Ada tulisan share. Ya Bu. Nah, Bapak cari deh filenya ada di mana, Pak? File skenario Bapak ada di mana? Menurut saya biar jadi model buat yang lain juga dan kita bahas ya, supaya teman-teman bisa makin jelas gitu dalam membuat skenarionya. Cara mencarinya Bu. Cara mencarinya? Ya. Atau Di sini gini ada aja. tertulis screen sharing dan stop share Bu. Screen share, udah betul screen share. Atau gini aja, Bapak udah kirim ke saya belum? Skenarionya, nanti saya buka dari WA saya. Bapak udah kirim ke saya? Sudah Bu. Japri Nah, ke Bapak Roti, tolong Bu. ping aja Pak. Soalnya saya nggak tahu yang mana. Bapak tolong ping ke WA saya, nanti saya buka. Kirim lagi Bu. Bukan. Bapak ping. Bapak halo aja ke saya. Bapak tes aja Ya dulu. Bu. Ya. Bapak, biar saya tahu kontaknya yang mana. Share di grup ya Bu. Ih, bukan di grup. Ke saya aja, ke Japri saya aja. Ngomong-ngomong Bapak udah kirim? Saya jawab. Sudah Bu. Ke Ibu. Iya, cuman kan saya nggak tahu kontak Bapak yang mana. Jadi saya minta Bapak tuh ping ke WA saya gitu loh. Ke Japri, ke kontak saya. Ya, bapaknya Japri. Oh, kemarin belum kirim ke saya ya Pak ya? Iya Bu. Pas hari Jumat belum Bu. pernah kirim. Hah? Saya kirim hari Jumat Bu. Iya, maksud saya kan saya nggak tahu filenya yang mana nih, karena yang ngirim ke saya tuh banyak Japrian. Jadi biar saya tahu kontak Bapak halo ke saya gitu loh. Bapak halo dari WhatsApp Bapak halo ke saya. Nomor saya tuh dihaloin gitu loh. Halo Putina gitu. Nah, Nanti gitu. kan- Jadi saya tahu itu yang akan saya buka gitu loh. Mangga Pak. Halo Bu. Halo Bu. Chat pribadi Pak. Pak, chat pribadi. Apa jenengan WA Ya, Bu. Pribadi Pak. Bapaknya WA ke saya Pak, biar saya tahu kontaknya. jenengan WA Putina Pak. Kalau Bapak WA ke saya kan muncul ke saya tuh Pak, gitu loh, nomornya itu loh. Bingung. Udah belum Pak? Punya Pak Pak Riyadi Rozi, udah belum WA dadah. saya? Halo? Atau teman-teman yang lain boleh deh. Ayo, teman yang lain aja boleh WA saya coba. Haloin coba biar saya tahu. Yang sudah kirim skenario siapa? Ayo, Bapak dan Ibu. Saya Nah, boleh. Bapak coba deh haloin saya, Pak. Oke, sebentar Bu. Nah, tuh. Begitu maksud saya. Begitu loh dari tadi. Ibu Zurta, saya buka ya. Iya. Ya Bu. Bu Zurta ya. Ya Bu, Saya open. hadir. Baik. Nah, kita lihat ya. Ini adalah skenario pembelajaran dari Ibu Zurta.
Ih, Pak Riyadi malah nelpon. Saya tuh bilang halo tuh WA, Pak, bukan nelpon. Oke. Toleh. Iya, Pak, udah keterima, Pak, telepon Bapak. Baik, Ibu Surta, halo. Nah, Iya, Ibu Bu, Surta halo, ini sudah membuat sebuah skenario pembelajaran untuk peserta jenjang kompetensi perlu ruang kreasi. Ya, Ya. saya cek di Ibu. Nah, kita kan kalau perlu ruang kreasi, kompetensinya agak spesial ya. Kompetensinya adalah merespon dan mencipta. Subkompetensinya Bu Surta ini kebetulan memilih memberikan respon secara kreatif menggunakan domain teks sastra. Nah, pakai pantun nih. Ya, konteksnya adalah sosial budaya. Nah, coba kita lihat sama-sama ya. Menggunakan PBL. Nah, kita lihat sintaknya Ibu Surta karena Ibu menggunakan PBL, sintaknya juga harus PBL ya, Bu? Ya, Bu. Nah, apakah sudah disesuaikan, Bu Surta? Iya, Bu, insya Allah, Bu. Masih perlu Ya. banyak bimbingan ini, Bu. Ya, jadi kalau Ibu, Bapak belum hafal, aduh sintek PBL itu apa ya? Bisa di cross check ya. Bisa di cross check di banyak referensi tentang model ya, bahwa masing-masing model itu memiliki sintaknya sendiri-sendiri. Sebetulnya Bapak dan Ibu antara keempat model itu kan ada benang merahnya ya, bahwa dan nggak terbatas keempat model itu ya, nggak mesti pakai discovery, inquiry, problem based learning dan project based learning. Bapak dan Ibu juga boleh menggunakan model locker kan, ya kan? Bapak dan Ibu sudah mengenal dengan baik model locker bukan? Kalau di LMS kita yang banyak dipakai model locker kan Bapak dan Ibu ya? Apa itu locker Bapak dan Ibu? Tahap literasi. Ya. Pokoknya apa? Orientasi, kolaborasi, orientasi, sama kolaborasi, refleksi. dan Nah, refleksi. iya. Jadi model locker itu diawali dari tahap literasi. Nah, itu kan ada literasinya, ada L-nya itu literasi. Nah, jadi apa namanya? Itu yang menjadi ciri khas dari AKMI itu. Ada model lockernya nih. Diawali dengan literasi, kemudian observasi, dilanjutkan dengan apa kayaknya? Kolaborasi, Bu. Kolaborasi. Nah, harus ada kolaborasinya nih. Jadi dia tidak kerja individual. Dan terakhir adalah refleksi. Nah, itu adalah sintak dari model pembelajaran PBL locker yang Bapak dan Ibu bisa pergunakan. Ya. Locker ini model pembelajaran yang relatif sederhana dan bisa Bapak dan Ibu terapkan untuk semua jenjang kemahiran. Ya, dari mulai perlu intervensi sampai perlu ruang kreasi itu bisa digunakan model ini. Nah, tetapi kalau untuk model pembelajaran problem based learning, project based learning memang sintaknya itu agak tingkat tinggi ya. Ada apa namanya penyelidikan seperti ini problem based learning ya. Kemudian apa namanya menyajikan hasil karya, menganalisis proses pemecahan masalah. Kalau project based learning lebih complicated lagi, lebih agak tingkat tinggi lagi karena dia ada mengorganisir, ada menjadwalkan ya. Kemudian ada produk yang dihasilkan dalam project based learning ya, baik itu produk berupa benda maupun berupa hasil karya atau berupa laporan dan lain sebagainya. Jadi lebih tingkat kesulitannya lebih tinggi. Jadi kalau untuk model PBL dan PJBL ya, problem based dan project based itu biasanya kita gunakan untuk level kemahiran yang lebih tinggi, baik itu cakap, terampil dan perlu ruang kreasi. Tetapi kalau untuk tingkat kemahiran yang lebih rendah seperti perlu intervensi, kemudian dasar dan cakap ya, cakap kan di tengah-tengah. Itu boleh kita menggunakan model lain yang lebih sederhana. Inquiry boleh, discovery boleh, ya. Jadi pada model discovery dan inquiry itu biasanya kita itu lebih ke memberikan stimulasi gitu ya, sehingga peserta didik itu walaupun pada prosesnya dia menemukan jawaban sendiri, tapi dengan guidance, dengan bimbingan dari guru yang lebih ekstra ya. Nah, dalam hal ini Ibu Surta memilih model PBL dan ini juga sepertinya sintaknya sudah betul ya, sesuai dengan sintaknya PBL. Bu Surta, aktivitas pembelajarannya juga sudah disesuaikan belum dengan model tersebut?
Sudah sesuai? Ya, insya Allah sudah. Oke. Teksnya mana, Bu? Materinya ini ya? Oh, ini materinya ya, Bu ya? Ya, cuplikan materinya. Oke. Nah, kalau tugas kelompoknya adalah sudah bagus ya, sudah sesuai dengan konteks perlu ruang kreasi karena Ibu menginginkan anak-anak itu bisa menuangkan pikirannya dalam bentuk pantunnya sendiri ya. Yang ini ya. Iya. Nih, buat pantun berdasarkan gambar, kemudian yang ke atas ini definisi pantun kan. Oke, boleh. Nah, cuman saya bingung ini Bu teksnya. Teksnya ini kayaknya dalam bentuk materi kayak gini ya. Nah, sebetulnya nggak apa-apa, cuman karena kita itu berbasis teks, jadi Ibu Zurta itu bikinnya betul-betul teks tuh Bu. Misalnya judulnya itu adalah pantun atau apa nih? Tentang apa sih pantun anak-anak, pantun muda, pantun tua. Apa kira-kira judul teksnya kalau materinya ini? Kira-kira Bu? Pantun aja ya? Iya. Pantun dan contohnya atau apa gitu ya. Nah, Sastra isinya mungkin, Bu. ya sastra jenis ininya ya, Macam-macam. domainnya ya, betul teks sastra. Apa Bu? Macam-macam pantun itu. Boleh, pantun dan macamnya, pantun dan jenisnya, boleh ya. Iya. Jadi Ibu bikin betul-betul kayak teks Bu, ada judulnya. Nah, isinya Ibu jangan bikin layout kayak gini Bu, pointer-pointer, Ibu bikin kayak paragraf. Paham nggak maksud saya kayak paragraf? Kalau ini kan dia layoutnya, tata letaknya kayak pointer tuh Bu. Ciri pantun 1, 2, 3 itu kan poin-poin tuh, ya kan? Pantun terdiri atas 2 bagian yaitu 1 sampiran, 2 isi itu kan poin. Itu yang saya bilang apa namanya pointer. Nah sementara kita tuh bikin teks ya. Jadi Ibu bikinkan ini dalam bentuk paragraf Bu. Jadi gini. Judulnya tadi pantun dan jenisnya atau pantun dan macamnya, pantun dan contohnya gitu ya. Kemudian Ibu tuliskan di situ pantun merupakan salah satu budaya sastra masyarakat Indonesia yang saat ini sudah mulai punah. Misalnya Ibu awali seperti itu. Tetapi pantun harus terus dilestarikan karena ini merupakan warisan yang sangat berharga dari karya sastra asli Indonesia. Nah, misalnya seperti itu. Ibu buat teks kayak gitu. Yang membedakan pantun dengan teks sastra lain adalah pantun memiliki sajak ABAB, satu baitnya terdiri atas 4 baris, dan tiap barisnya terdiri atas 8 hingga 12 suku kata. Nah, kemudian pantun itu sendiri terdiri atas 2 bagian, yaitu ini dibikin paragraf aja Bu, nggak usah bikin pointer, ya. Iya, itu ngambil dari buku teks. Iya, nggak apa-apa. Maksud saya tuh karena kita berbasis teks, maka kita buat jadi teks gitu ya. Iya. Terima kasih. Ya, terus kemudian di bawahnya berikut ini adalah contoh pantun kanak-kanak. Ibu tulislah pantun kanak-kanaknya. Dan ini adalah contoh pantun muda. Terakhir berikut ini adalah contoh pantun tua. Nah, Ibu akhiri dengan paragraf penutup bahwa apa namanya? Apa kira-kira paragraf penutupnya? Ayo kita lestarikan dengan membuat pantun sendiri dan membacakan pantun apa namanya membacakan pantun pada acara-acara di sekolah kita. Nah, misalnya seperti itu. Jadi intinya tuh Ibu membuat teks yang berisikan tentang materi tersebut. Nah, gitu ya. Ya. Zurta ya. Ya, nah, Bu. tetapi penugasannya sudah bagus ya, penugasannya sudah baik, sudah sesuai dengan level kemahiran ya. Langkah-langkah pembelajarannya juga sudah sesuai, model pembelajaran yang dipilih juga sudah relevan dengan tingkat kemahiran tersebut. Nah, berarti Ibu Zurta tinggal menyesuaikan bentuk teksnya aja. Ya, Bu. Oke? Terima kasih, Bu. Nah, iya.
Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi bentuk skenarionya boleh seperti ini. Jadi sudah jelas bahwa kita itu menuliskan skenario pembelajaran untuk level kemahiran yang mana. Oke? Kemudian sudah jelas juga kita menuliskan kompetensinya apa. Kompetensi ini saya bilang kemarin sesuatu hal yang baku kan? Ya kan? Nah, jadi kompetensi ini kita Ya. lihat saja dari boleh Ibu lihat di modul, boleh dilihat di PowerPoint di tingkat 5 tingkat kemahiran, itu ada semuanya ya. Kalau untuk level dasar ya, level perlu intervensi, dasar dan cakap itu kompetensinya itu cuma sampai memahami saja. Ya. Kalau udah naik ke atas level terampil dia sudah bisa mengevaluasi ya, mengevaluasi dan tingkat perlu ruang kreasi dia kompetensinya sudah merespons dan mencipta. Ya, itu yang membedakannya ya. Subkompetensi ada banyak subkompetensi tapi Bapak dan Ibu pilih saja satu subkompetensi yang akan dicapai dalam sesi pembelajaran tersebut ya. Domain atau konten Bapak dan Ibu boleh pilih mau pakai teks sastra atau teks informasi. Subdomain atau konteks Bapak dan Ibu juga boleh pilih mau pakai konteks religius kah, konteks personal kah, konteks sosial budaya kah, ya itu atau konteks saintifik. Nah, itu boleh Bapak dan Ibu pilih sesuai dengan teks Bapak dan Ibu. Boleh sih milih teks dulu, boleh milih konteks dulu ya. Pokoknya intinya teks itu harus sesuai dengan konteks yang Bapak dan Ibu tuliskan dalam skenario pembelajaran. Model tadi sudah kita bahas ya. Jadi intinya adalah cross check sintaknya sudah betul atau belum. Ya. Dari sintak itulah kita mengembangkan aktivitas pembelajaran. Jadi sintaknya apa ya, aktivitas pembelajarannya harus relevan dengan sintak tersebut. Oke. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu setelah kita melihat skenario pembelajarannya Ibu Zurta dan membahasnya secara sekilas? Udah kebayang belum? Ya, mudah-mudahan nanti semakin mantap ya skenario pembelajarannya ya. Iya Bu, sudah semakin jelas Bu sekarang Bu. Sudah semakin jelas ya. Jadi intinya tuh gini Bapak dan Ibu ya. Intinya adalah kita itu bukan melabeli peserta didik, bukan ya. Kita bukan sedang ingin melabeli peserta didik itu ini pinter, ini kurang pinter, ini nggak pinter, bukan ya. Tetapi peserta didik itu punya speed sendiri-sendiri, punya kecepatan sendiri-sendiri dalam belajar, termasuk dalam literasi. Ada yang ngebut, ada yang slow, ada yang medium. Nah, bukan berarti anak yang slow ini lebih jelek daripada yang medium dengan yang lebih cepat. Bukan, dia hanya memerlukan treatment yang berbeda. Bukan berarti anak-anak yang perlu intervensi itu lebih nyusahin, lebih ngerepotin. Enggak, treatmentnya saja yang kita sesuaikan, yang kita bedakan. Karena kan nggak ada anak yang bodoh, yang ada adalah anak yang belum menemukan guru yang ngerti dia. Betul nggak? Betul Bapak dan Ibu? Nggak ada anak yang bodoh ya. Kita pun punya anak-anak di rumah, kita nggak mau anak kita dibilang bodoh kan ya? Betul? Karena memang nggak ada anak yang diproduksi, yang diciptakan Allah itu, kamu ditakdirkan jadi orang bodoh, ya nggak ada. Tapi anak-anak itu punya keistimewaan dan perbedaan. Learning differences, perbedaan dalam belajar. Keunikan dalam belajar, termasuk dalam kompetensi literasi. Ada anak-anak yang tingkat literasinya lebih cepat, lebih tinggi, mungkin dia didukung oleh pengalamannya berliterasi sejak kecil, sudah didukung oleh fasilitas, makanya dia level kemahirannya sudah tinggi. Begitu. Ada juga anak-anak yang jangankan untuk membaca ya, untuk kenal buku pun baru misalnya. Nah itu tentu saja ya level kemahirannya pasti berbeda. Nah disitulah kita masuk untuk bisa memberikan treatment yang sesuai. Nah salah satu cara kita adalah kita paham dulu level kemahiran tersebut, kita paham dulu karakteristik masing-masing level kemahiran tersebut, baru kemudian kita bisa mengaplikasikannya dalam sebuah skenario pembelajaran yang relevan. Ya, makanya Bapak dan Ibu nggak perlu bikin skenario untuk 5 jenjang kemahiran, nggak usah. Repot. Bapak dan Ibu pilih saja, kira-kira Bapak dan Ibu mau menuangkannya dalam level kemahiran yang mana, satu saja. Level kemahiran yang akan Bapak dan Ibu pilih dan tuangkan dalam bentuk skenario pembelajaran.
Oke, Bapak dan Ibu. Setelah sesi ini anggap aja sesi penguatan untuk literasi membaca ya Bapak dan Ibu ya, biar semakin mantap lagi tentang literasi membaca dan 5 level kemahiran. Next session atau sesi selanjutnya itu kita akan ketemu dalam refleksi, tindak lanjut, dan umpan balik. Nah, pada sesi itu saya akan membahas lebih mendalam spesifik tentang penugasan yang sudah Bapak dan Ibu kumpulkan ke saya. Kalau belum kumpul nggak apa-apa, boleh menyusul kumpulkan ya. Nanti kita akan bahas lebih spesifik kira-kira apa ya yang perlu diperbaiki, masukan-masukan apa ya yang diperlukan dalam skenario pembelajaran Bapak dan Ibu. Nah, itu akan kita bahas dalam sesi tersebut. Kemudian sesi terakhir kalau nggak salah nanti ada sesi yang disebut on klinik. Nah, dalam sesi on klinik tersebut namanya juga klinik ya. Kalau klinik itu kan ngobatin orang sakit ya nggak? Ngobatin orang yang nggak enak badan, klinik. Nah, itu juga sesi on klinik itu diperuntukkan untuk Bapak dan Ibu yang punya masalah atau menghadapi kesulitan dalam sesi LMS. Ya, jadi kalau dalam LMS itu ada banyak penugasan yang Bapak dan Ibu masih bingung-bingung ya, penugasan ini kayak gimana sih? Nah, Bapak dan Ibu bisa mengkonsultasikannya dalam sesi on klinik nanti. Sehingga pada saat Bapak dan Ibu submit, serahkan ke LMS, Bapak dan Ibu udah yakin bahwa yang Bapak Ibu kerjakan itu udah betul. Begitu ya. Baik, Bapak dan Ibu, sebelum kita mengakhiri sesi kita yang singkat ini, ada pertanyaan, ada unek-unek, ada masukan, ada komentar yang mau disampaikan? Tanya boleh, Bu? Boleh. Sama Bapak apa? Ya. Bentar, saya stop Tanya, Bu. Share screen. Pak Ahmad ya? Iya, Bu. Mangga, Pak. Ya, terima kasih waktunya, Bu. Setelah saya melaksanakan BINTEK ini kan ada beberapa instruktur tentunya setelah menyampaikan materi masing-masing. Nah, kaitannya dengan tingkatan-tingkatan itu kan semuanya ada tingkatannya, Bu ya. Dari literasi numerasi, literasi sains, membaca. Nah, apakah Bu setiap anak, misalkan anak A, itu berbeda tingkatan? Mungkin anak A itu membacanya tingkatnya dasar, tapi ketika desain tingkatnya kok cakap seperti itu. Apakah bisa seperti itu? Atau mungkin kalau dasar semua? Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Baik, pertanyaannya sangat bagus, Pak Ahmad ya. Nah, gimana? Coba pendapat Bapak dan Ibu yang lain dulu. Kalau misalnya pengkategorisasikan itu universal nggak untuk semua jenjang kemahiran? Universal nggak untuk semua bidang literasi? Misalnya si Ani itu masuk ke perlu ruang kreasi untuk 4 bidang literasi tersebut semua, begitu ya Pak Ahmad ya? Iya, Bu. Atau bisa berbeda-beda. Nah, menurut Bapak dan Ibu dulu deh. Bagaimana? Berbeda kayaknya, Bu. Kalau menurut Bu Armi, beda kayaknya. Kalau menurut Bapak dan Ibu yang lain? Kalau menurut Bu Siti, kumaha, Bu? Gimana? Beda nggak kira-kira? Maksud saya, dalam satu anak ya, gitu. Iya, Bu. Gimana menurut Bu Siti? Beda, Bu. Beda-beda. Oke, nah jadi gini ya Bapak dan Ibu ya. Baik, ini pertanyaan yang sangat kritis nih dari Pak Ahmad. Jadi asesmen ini terdiri atas 4 bidang literasi yang berbeda-beda. Berarti bentuk teksnya, isi teksnya, pertanyaannya itu juga berasal dari 4 bidang literasi tersebut. Oke? Nah, berarti hasil yang akan diperoleh dari keempat bidang literasi tersebut juga berbeda-beda. Kenapa? Karena literasi dalam keempat bidang ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda pula. Ya, kalau misalnya literasi membaca itu lebih terkait memang dengan pelajaran bahasa ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, walaupun tidak mutlak itu punyanya bahasa, tetapi lebih ke sana. Kalau ke numerasi itu sifatnya lebih ke matematikanya gitu ya, soal-soal pengetahuan logika. Kemudian kalau ke sains itu lebih ke IPA-nya.
sosial budaya juga lebih ke sosial studinya. Nah, karena itu tiap anak biasanya memiliki level kemahiran yang kemungkinan besar itu juga berbeda. Ada anak-anak yang mungkin dari numerasi dia tidak terlalu tinggi tingkat literasinya, tetapi mungkin dia di literasi membacanya sudah perlu intervensi, sudah perlu ruang kreasi. Seperti itu Pak Ahmad ya. Jadi jawabannya adalah bisa sama, tapi kemungkinan besar akan berbeda-beda. Karena tiap anak itu memiliki kecenderungan, kecerdasan yang beda-beda untuk bidang yang berbeda-beda pula. Begitu ya Pak Ahmad ya? Iya Bu. Oke. Berarti perlakuannya nanti sesuai tingkatannya ya Bu ya? Betul, perlakuannya akan seperti itu. Jadi diharapkan nanti dia, saya kemarin membahas N+1 ya enggak? Udah bahas belum? N+1 saya bilang. N+1 tuh maksudnya gini Bapak dan Ibu. Misalnya nih, peserta didik itu ada di level perlu intervensi nih. Ya. Di literasi membacanya perlu intervensi. Kan dia belum bisa memahami teks secara utuh tuh. Nah, berarti nanti pertanyaan-pertanyaannya, tantangannya itu ditambah. Dia harus bisa +1. +1-nya apa? Memahami teks secara, bukan memahami teks secara utuh ya. Kalau perlu intervensi itu kan yang dia belum bisa itu adalah memilah informasi yang relevan, ya kan? Berarti pertanyaannya itu jangan cuman pertanyaan-pertanyaan eksplisit. Dia nggak akan nambah kompetensinya. Yang buat dia kompetensinya meningkat itu ada tantangannya +1-nya, ya kan? Kita tambahkan pertanyaan-pertanyaan dengan pertanyaan yang mencari informasi yang relevan. Kan naik tuh jadi kompetensi dia, ya kan? Makanya saya bilang perlakuannya harus N+1 tuh. N+1 itu adalah tantangannya itu ditambah sesuai dengan kompetensi yang belum bisa dia capai. Begitu ya Bapak dan Ibu ya. Pak Ahmad kira-kira bisa dipahami ya? Iya, Bu. Bisa, Baik, Bu. ada lagi komentar Terima dari kasih Bu teman-teman yang jawabannya lain? ya. Iya, sami-sami. Ada lagi teman-teman yang lain yang ingin berkomentar? Cukup? Oke, saya mau print screen dong buat bukti presensi kita pada kesempatan siang hari ini ya. Oke, boleh di-on-kan kameranya. Yang belum di-on-kan Pak Saiful, Ibu Indri, Pak Ma'arif, Pak Riyadi. Oke. Ya. Nah, sudah muncul ya. Semuanya sudah muncul. Pak Riyadi belum, Pak Ma'arif belum. Mangga, Bapak. Apa ada orangnya? Nggak ada orangnya ya? Oke. Nah, Pak Ma'arif tuh ada tuh. Nah, kok kayaknya saya baru kenal ya orang-orang ini ya. Betul nggak? Pak Ma'arif baru ketemu pertama kali sama saya, Pak Ma'arif ya? Udah pernah ketemu belum Pak sesi sebelumnya, Pak? Udah, Bu. Oh, udah ya? Hah? Udah pernah ya? Kalau Pak Saiful udah pernah ketemu belum, Pak? Sudah, Bu. Oh, udah. Ya. Iya. Kalau Pak Ahmad saya kenal, udah sering lihat ya. Apa karena jarang on kamera ya? Pak Riyadi? Ya, Bu. Pak Riyadi, Mungkin Pak Riyadi malu-malu, tadi Bu. Oh, malu-malu. Ya. Oh, Pak Riyadi tadi. Oh, Pak Riyadi kalau saya sudah hafal sama Pak Riyadi ya. Ibu Hikmatul Ulya, kemudian Ibu Siti ya. Ibu Siti juga kayaknya saya udah ingat mukanya ya. Ibu Siti ada 2 ya. Bu Siti Aminah kayaknya baru pertama kali masuk ya, Bu. Apa enggak sih, Bu? Ibu Siti Aminah? Kemarin masuk enggak, Bu? Iya, Bu. Hah? Sesi sebelumnya masuk enggak? Atau sesi perdana sama sebelumnya saya? tatap muka. Iya, Bu. Soalnya kami dari Maluku, Bu. Oh, Ibu Siti dari Maluku. Bu. Tapi Ibu Siti betul di kelas Iya. ini 105. Iya, Bu, 105. Oh, begitu. Oh, nggak salah masuk kelas Bu Siti. Memang 105 ya? Masuk Zoom-nya ya? Masuk kayak gini, Bu. Iya, sama Ibu. Oh, iya. Masuk langsung masuk sama Ibu. Oh, gitu. Ini kelas 105, Bu, gabung di sini. Oh, iya. Oke. Ya, soalnya setahu saya kelas Jawa Tengah ya. Iya, kebanyakan dari Kendal, Gimana? Jawa Tengah, Bu. Iya. Kebanyakan Bu Siti dari betul di Jawa Tengah. 105 ya, Bu Siti ya.
Betul ya? Maksud saya bukannya nggak mau nerima Bu Siti, bukan, takutnya Ibu Siti nggak diabsen di kelasnya yang sebenarnya gitu loh. Misalnya Bu Siti ternyata ada di kelas Maluku Utara, nanti Bu Siti nggak dideteksi nanti di Maluku Utara gitu ya. Oke, nanti dicoba di cross check lagi ya Bu Siti ya. Betul nggak kelas daringnya itu di 105 gitu ya Bu Siti ya? Oke, ada Bu Eka, ada Bu Siti Uswatun, ada Bu Ami Latul, Ibu Indriani. Gimana Bu? Aman terkendali nggak itu? Di rumah apa di sekolah ini? Di madrasah? Di rumah Bu, udah pulang. Udah pulang ya, karena udah jam segini ya. Oke, baik. Masih on nggak baterainya sampai selesai pelatihan kita ini? Masih on apa udah low bat, Bu? Masih on. Masih on, Bu. Masih on ya. Bu Hikmatul udah jawab tuh masih on. Yang lain masih on nggak nih? Sambil ngetes, Bu. Hah? Apa Bu Eka? Sambil ngetes. Sambil ngetes. Maksud saya bukan baterai yang itu ya. Oh ya. Maksud saya bukan baterai laptopnya, Bu. Baterai kitanya itu loh. Masih Bu, baru makan siang tadi. Nah, gitu maksud saya gitu. Maksud saya tuh jiwa raganya itu loh. Jiwa raganya itu masih on apa enggak sampai selesai pelatihan ini? Ya, Bapak dan Ibu. Insya Allah masih siap, Bu. Masih sehat ya. Harus selalu. ikuti dari awal akhir terus kok, Bu. Semangat, Bu. Mengikuti LMS enggak? Mengikuti, Bu. Mengikutin, Bu. Coba, sudah berapa persen LMS-nya? Saya baru 38. Bagus. Bu Hikmatul udah 38. Yang lain? 30. 30, bagus. Yang lain? 40. 30, Bu. Keren. Masih Yang progres. lain? Progresnya berapa persen, Pak Rozikin? 30, Bu. Ini 30, baru sama RKK. oke. RKM Oke. juga, Bu. Yang lain? Pak Ma'arif, berapa persen Pak Ma'arif? Sekitar 30-an, Bu. Bu Surta udah berapa persen? Saya alhamdulillah Limitan. 50%, Bu. Berapa? Berapa persen Bu Sur? Weh, Bu Surta ya udah 50%. Agak ngebut-ngebut ya Bu ya? Oke, mantap sih Bu ya. Oke, Pak Riyadi udah berapa persen Pak? Saya curiga sama Pak Riyadi ini ya. Soalnya dari tadi gelap gulita ya. Oke, Pak Saiful, gimana Pak Saiful? Masih 20%-an, Bu. Semangat Pak Saiful, agak digas-gas sedikit ya Pak Saiful ya. Iya, Bu. Nanti saya Oke. gas nanti malam, Bu. Iya, dicas juga dulu Pak Saiful, agak banyak makannya Pak ya. Kemudian Ya, Ibu Umi udah jawab belum Bu Umi tadi? Udah ya? Bu, saya masih 20-an. Nah, sama Bu Umi agak gas-gas sedikit ya Bu ya. Ya Bu, gaspol. Oke. Udah pol, nggak apa-apa. Berarti ya ibaratnya ini ya, ibaratnya naik 125 cc ya Bu ya, beda sama yang 150 cc ya Bu ya. Yang penting tetap nyampe di tujuan ya Bu Umi ya. Oke. Ya, oke teman-teman, alhamdulillah ya, berarti teman-teman tetap mengikuti LMS dan sesi Zoom ini dengan baik. Ya, saya mengucapkan terima kasih karena ini semuanya bukan buat kita ya, ini semuanya kontribusi kita buat pendidikan literasi kita yang lebih baik untuk peserta didik kita ya. Semangat teman-teman, mudah-mudahan jadi amal soleh semua buat teman-teman guru kita ya. Dan mudah-mudahan selesai semua LMS-nya sampai 100%. Penugasan-penugasannya juga kalau ada kesulitan, insya Allah kita semua fasilitasi melalui sesi-sesi berikutnya. Oke ya? Ya Bu, terima kasih Baik. banyak. Tadi saya mau print screen kan, lupa jadi print screen gara-gara ngobrol ya. Oke, kita senyum dulu dong, kita mau print screen ya. Oke teman-teman, boleh smile dulu. Oke, nah Bu Hikmatul tadi nggak smile deh. Nah, mana Bu? Coba Bu. Lagi nyalain lampu Bu, agak gelap. Oh, karena gelap gulita ya? Iya. Nggak apa-apa Bu, mukanya masih kelihatan Bu, walaupun Dihitung, samar-samar Bu. ya. Kenapa? Siap-siap, Bu. Oh iya dihitung, 1, 2, 3. Ya, Nah, sebentar. Baik Bapak dan Ibu, sudah saya print screen nanti share. Teman-teman, terima kasih untuk sesi ini, tetap semangat ya, selamat beristirahat ya.
Dan saya akhiri dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Riyadi kok baru nyala lampunya, Pak? Tadi gelap gulita terus, Pak. Kemana Mati aja, lampu, Pak? Bu. Kami udah foto-foto tadi Pak Riyadi nggak ada. Mati lampu mungkin, Bu. Ya sudah, nggak apa-apa ya. Oke ya teman-teman, silahkan untuk leave room ya. Karena sudah selesai, saya stop recording. Dan saya izin leave room juga ya. Oke ya. Terima kasih Pak.